Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Imade Radit Adi Palguna, nomor 14 dari 10 MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Nah, di sini kembali lagi dengan saya di pembahasan dari matematika peminatan. Di sini kita akan belajar mengenai bentuk akar dan sifat-sifatnya. Nah, teman-teman, apakah sudah ada yang mengetahui apa yang disebut dengan bentuk akar? Jadi, bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Walaupun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional, tetapi bentuk akar sendiri adalah bagian dari bilangan irasional. Adapun contoh dari bentuk akar itu sendiri seperti akar 3, akar 4, akar 7, akar 8, dan lain sebagainya. Nah, apakah sudah ada yang mengetahui sifat-sifat dari bentuk akar? Langsung saja ke sifat yang pertama, dengan bentuk akar pangkat N dari AB sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Jadi, ketika teman-teman menemukan bilangan seperti ini, teman-teman bisa menyederhanakan atau merubahnya menjadi akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Jadi kita perlu memecah bilangan di dalam akar. Nah, di sini ada pula contoh soalnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, di sini ada akar 12 sama dengan akar 3 dikali akar 4. Di mana akar 12 kita pecah menjadi 2, yaitu akar 3 dikali dengan akar 4. Kita sederhanakan lagi menjadi akar 3 dikali 2. Mengapa kita bisa mendapatkan 2? Karena akar dari 4 adalah 2. Nah, hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Nah, teman-teman, ada pula contoh yang kedua, yaitu akar pangkat 3 dari 16 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 8. Jadi, 16 ini bisa kita pecah menjadi akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 8. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Jadi bilangan 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Nah, jika kita sederhanakan lagi, kita akan menemukan hasil 3 akar pangkat dari 2 dikalikan dengan 2. Mengapa kita bisa mendapatkan 2? Karena akar pangkat dari bilangan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ini merupakan akarnya sama, yaitu 3 dengan 3. Jadi bisa kita hilangkan. Menjadi hasil akhirnya adalah 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Ngerti ya teman-teman? Nah, lanjut saja ke sifat yang kedua. Di sini ada bentuknya, yaitu akar pangkat N dari A per B akan berubah menjadi akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Nah, di sini ada pula contoh soalnya, yaitu akar pangkat 3 dari 2 per 27 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 27. Di sini kita akan sederhanakan lagi menjadi akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Jadi bilangan 27 kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Kemudian kita akan memperoleh hasilnya lagi, yaitu akar pangkat 3 dari 2 per 3. Karena bentuk akarnya itu sama, yaitu 3 dengan 3. Jadi kita akan memperoleh hasil akhir, yaitu 1 per 3 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, teman-teman, di sini ada pula contoh yang kedua biar teman-teman lebih paham, yaitu akar pangkat 3 dari X per 8 sama dengan akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari 8. Kita sederhanakan lagi menjadi akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari
2 pangkat 3. Jadi 8 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Lanjut kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari X per 2. Kita akan memperoleh hasil akhirnya yaitu 1 per 2 dikali akar pangkat 3 dari X. Lanjut ke sifat yang ketiga dengan bentuk akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Jadi ketika teman-teman menemukan bilangan seperti ini bisa teman-teman rubah, yaitu dengan mengalihkan kedua akar pangkatnya, yaitu M dengan N. Nah, di sini ada pula contoh soalnya, yaitu akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 729 sama dengan akar pangkat 6 dari 729. Jadi, akar pangkat yaitu 2 dengan 3 bisa kita kalikan menjadi akar pangkat 6 dari 729. Kemudian kita menemukan hasil yaitu akar pangkat 6 dari 3 pangkat 6. Jadi 729 jika disederhanakan menjadi 3 pangkat 6. Karena akar pangkat dan juga pangkatnya dalam akar itu sama, bisa kita sederhanakan menjadi 3. Dapat kita ambil kesimpulan hasil akhirnya adalah 3. Nah, lanjut ke sifat yang keempat, yaitu A akar B ditambah C akar B. Di mana ketika kita menemukan bilangan seperti ini bisa kita rubah menjadi A plus C akar B. Adapun syarat dari bentuk ini adalah kedua akarnya harus sama. Di sini kita memiliki akar yang sama yaitu akar B dengan akar B. Baru kita bisa memasukkan sifat yang keempat ini. Nah, teman-teman, ada pula contoh soalnya, yaitu 4 akar 3 ditambah 5 akar 3 akan merubah menjadi 9 akar 3. Jadi hasil akhirnya adalah 9 akar 3. Sangat mudah bukan? Nah, teman-teman, ternyata sifat seperti ini berlaku juga pada pengurangan bentuk akar, di mana bentuknya hampir sama. Pengurangan bentuk akar memiliki bentuk A akar B dikurangi C akar B. Ia akan berubah menjadi A dikurangi C akar B. Jadi syaratnya juga sama, yaitu bentuk akarnya juga harus sama, yaitu B dengan B. Di sini ada pula contoh dari pengurangan bentuk akar, yaitu ada 6 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Dia akan berubah menjadi 2 akar 3. Jadi 6 dikurangi dengan 4 menghasilkan 2 akar 3. Lanjut ke sifat yang kelima, yaitu A akar B dikali C akar D. Nah, semua bilangan ini berbeda-beda ya teman-teman. Ketika kita menemukan bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi A dikali C akar B dikali D. Di sini ada pula contoh soalnya, yaitu 3 akar 4 dikali akar 16. Jika kita sederhanakan, dia akan menghasilkan 6 akar 64. Mengapa kita mendapatkan 6 sedangkan di bilangan akar 16 tidak terdapat bilangan di depannya? Nah, kita mendapatkan karena pada hukum matematika jika tidak ada bilangan di depannya dia akan berubah menjadi 2. Di depannya itu ada 2. Jadi akan menghasilkan 6 akar 2 pangkat 6. Jadi 64 bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 6. Hasil akhirnya adalah 2.
Nah teman-teman, banyak yang salah paham pada bentuk perkalian akar ini, dimana banyak orang-orang yang menganggap bahwa ketika ada akar dikalikan dengan akar, akarnya itu hilang. Padahal sifat seperti tersebut tidak berlaku seutuhnya. Ada kala bilangan bentuk akar dikalikan memiliki bentuk akar yang sama, seperti bilangan ini, yaitu 2 akar 4 dikali 3 akar 4, di mana akarnya itu sama, yaitu akar 4 dengan akar 4. Jika kita menumpukan bilangan seperti ini, bisa kita sederhanakan menjadi 6 dikalikan dengan 4. Jadi akar 4 dikalikan dengan akar 4 menghasilkan 4. Akar dikalikan dengan akar akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ingat ya teman-teman. Nah, di sini ada pula hasil akhirnya, yaitu 24. Nah, teman-teman, bagaimana jika bilangannya dalam bentuk akar pangkat? Seperti bilangan seperti ini, yaitu kita akan sederhanakan menjadi, di sini ada contoh soalnya, yaitu akar pangkat 3 dari 4 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 16. Nah, jika kita menemukan bilangan akar pangkatnya sama, kita bisa mengoperasikannya menjadi akar pangkat 3 dari 64. Jadi langsung saja kita operasikan karena akar pangkatnya itu sama. Bilangan 64 kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 3, menghasilkan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Karena akar pangkat dan juga pangkatnya itu sama, yaitu 3 dengan 3, bisa kita sederhanakan menjadi 4. Jadi 4 merupakan hasil akhirnya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada pula latihan soal sebagai pendalaman materi. Soal yang pertama yaitu 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 4 akar 5 sama dengan 4 ditambah 2 akar 2 dikurangi 4 akar 5. Mengapa jika disederhanakan bisa menjadi 4 ditambah 2? Karena akarnya itu sama, yaitu 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 memiliki akar yang sama, yaitu akar 2 dan akar 2. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 4 ditambah 2 akar 2 dikurangi 4 akar 5. Kita sederhanakan lagi menjadi 6 akar 2 dikurangi 4 akar 5. Jadi ini merupakan hasil akhirnya. Soal yang kedua yaitu akar pangkat 5 dari 64 dikali akar pangkat 5 dari 48 per akar pangkat 5 dari 3. Kita bisa sederhanakan menjadi akar pangkat 5 dari 64 dikali 48 per 3. Jadi karena akar pangkatnya itu sama, yaitu 5, 5 dan juga 5, jadi kita bisa operasikan langsung menjadi akar pangkat 5 dari 64 dikali 48 per 3. Bisa kita sederhanakan bilangan dalam akar, yaitu 3 bisa dibagi dengan 48 akan mendapatkan hasil, yaitu akar pangkat 5 dari 64 dikali 16. Nah, ketika teman-teman menemukan bilangan seperti ini, alangkah baiknya teman-teman merubahnya menjadi bilangan berpangkat, yaitu akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Nah, 64 bisa kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 3 dan juga 16 bisa kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 2. Sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat, ketika kita menemukan bilangan dengan bilangan pokoknya sama, bisa kita jumlahkan eksponennya. Kita menemukan hasil yaitu akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3 plus 2. Mendapatkan hasil akar pangkat 5 dari 4 pangkat 5. Kita sederhanakan lagi menjadi 4. Jadi 4 merupakan hasil akhirnya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Semoga video ini bisa membantu kalian, oke? Ingat teman-teman, jadikanlah ilmu sebagai sumber kekuatan, bukan ketakutan.
Terima kasih teman-teman.